UFC Abu Dhabi episode Agustus telah selesai digelar dan semua pemenang yang telah diketahui dengan satu petarung yang cukup diidentifikasi akan segera pensiun dari oktagon. Pada tahun ini UFC di Timur Tengah digelar sebanyak 3 kali acara, dengan yang pertama lebih dulu Arab Saudi yang telah menggelarnya, kemudian Abu Dhabi dengan 2 kali acara sebagai tuan rumah. Bulan Oktober seharusnya jadwal pertarungan Islam Makhachev di Abu Dhabi. Namun sudah dipastikan sang juara kelas ringan itu akan absen di tahun ini akibat cedera tangan yang dialaminya, menyusul konfirmasi resmi dari Dana White untuk pertarungan Abu Dhabi selanjutnya. Kemudian Khabib memberikan 2 pernyataan tegasnya setelah UFC Abu Dhabi Agustus untuk 2 pesaing yang baru saja selesai menggelar pertarungannya di acara tersebut. Setelah bos UFC Dana White mengonfirmasi para petarung yang akan berpartisipasi untuk acara UFC Abu Dhabi yang akan digelar pada bulan Oktober mendatang, selain Islam Makhachev yang juga dipastikan tidak akan tampil di acara tersebut, mantan penantang gelar kosong divisi kelas berat ringan Magomed Ankalaev juga kehilangan kesempatannya untuk tembakan gelarnya melawan sang juara Alex Pereira di acara tersebut. Pasalnya Dana White mencatutkan nama Ankalaev namun bukan harus melawan sang juara, melainkan Alexander Rakic di UFC 308. Padahal sebelumnya, nama Magomed Ankalaev belakangan ini secara luas dikaitkan dengan pertarungan perebutan gelar melawan Poatan, menyusul kemenangan KO-nya atas Johnny Walker yang digelar pada bulan Januari lalu dalam acara pertandingan ulang mereka. Sementara Rakic, pesaing kelahiran Serbia ini, sudah tidak bertarung sejak tampil di UFC 300 pada bulan April ketika menghadapi mantan juara tak terbantahkan Jiří Procházka, di mana Rakic menderita kekalahan keduanya secara beruntun di saat dia dihentikan dengan kekalahan KO di ronde kedua. Seiring berjalannya UFC di Abu Dhabi yang baru saja selesai digelar ini, Dana White juga telah mempersiapkan beberapa petarung yang juga bakalan tampil di UFC 308 Abu Dhabi untuk edisi Oktober dengan pertarungan utama perebutan gelar antara Ilia Topuria melawan Max Holloway. What's up, everybody? I'm back with another fight announcement live from the Etihad Arena in Fight Island, Abu Dhabi. It's UFC 308, the main event. Undefeated lightweight champ Ilia Topuria looks to make his first title defense against the legend and BMF Max Holloway. Ilia is coming off a knockout win over Alex Volkanovski earlier this year. 13 of his 15 wins have come by finish, and his last 4 fights have earned him performance bonuses. The co-main event will be 5 rounds between the number 3 ranked middleweight Robert Whittaker and 11th ranked Khamzat Chimaev. This fight was supposed to take place in June. Chimaev is undefeated, 13-0 with 11 finishes, and 8 of those coming in the very first round. Also, the number 2 ranked heavyweight Cyril Gane versus the number 3 ranked Alexander Volkov. Also, number 2 ranked Magomed Ankalaev versus the number 5 ranked Alexander Rakic. Ankalaev is 18-1 with 10 wins by knockout. Rakic has 9 knockouts in his 14 career wins. Ya, bersabar dan harus tetap bersabar. Mungkin inilah satu saran yang sedang dijalani oleh Magomed Ankalaev ketika peluangnya untuk pertarungan gelar kembali hilang di tahun ini. Ankalaev kembali harus berupaya untuk memberikan penampilan yang menarik dengan mengalahkan Rakic di acara tersebut. Sebab sebaliknya, jika Ankalaev kehilangan kemenangannya, maka pupuslah harapan petarung Dagestan itu untuk tembakan gelarnya. Rumusnya sederhana sekali. Sedangkan diiringi beberapa kemenangan yang menarik saja, dia kehilangan peluang untuk pertarungan gelarnya, apalagi mengalami kekalahan. Sebaliknya bagi Poatan, meskipun saat ini sebagai pemegang gelar divisi kelas berat ringan, rasanya ada sesuatu yang kurang menarik dari sang juara ini. Juara asal Brasil ini akhirnya terkesan memilih calon lawan yang bakalan dihadapinya dan kelihatannya menggemari pertarungan ulang. Padahal, jika dia menggunakan hak istimewanya untuk menyerukan pertarungan dengan Magomed Ankalaev, bukan tidak mungkin bagi promosi untuk segera menggelarnya. Namun begitu juga dengan promosi Dana White yang juga seolah masih menyembunyikan peluang pertarungan antara Pereira dengan Ankalaev. Dan untungnya, UFC tidak menyembunyikan pertarungan yang sebelumnya sempat direncanakan namun gagal, antara Khamzat Chimaev versus Robert Whittaker. Namun pertarungan ini bukan pertarungan gelar yang menimbulkan asumsi lain,
jika UFC menggelar pertarungan tersebut. Dan berikutnya janji UFC juga akan dinantikan oleh tim Khabib Nurmagomedov, di mana sebelum pertarungan antara Umar melawan Sanagen juga telah mengikrarkan bahwa siapapun pemenang dalam pertarungan ini akan dicatatkan untuk menjadi lawan pemenang pertarungan gelar Sean O'Malley versus Merab Dvalishvili yang akan digelar pada bulan September di UFC 306. Menyusul Umar Nurmagomedov yang telah memastikan kemenangannya melawan Cory Sandhagen, Khabib memiliki satu pendapat di antara pertarungan gelar di divisi kelas bantam tersebut. Siapa di antara kedua calon lawan Umar yang paling diinginkannya untuk dihadapi sepupunya nanti dari kesempatan tembakan gelar tersebut? Ya, belakangan ini Khabib tampil lebih dominan untuk berada di sudut para rekan Dagestannya dan bukan tidak memiliki kontribusi yang signifikan dari semua pertarungan para Dagestan, di mana The Eagle sebagai cornerman. Kemenangan pun terus diraih oleh timnya. Selain itu, sebagai petarung yang lebih senior di kompetisi ini, Khabib tentunya juga mengetahui dari segi peluang untuk meraih gelar bagi Umar, yang dijelaskannya dengan mengatakan, I want Merab, to be honest, because he is from Georgia, we're neighbors. I want Merab win because it's gonna be very interesting fight, White Papaka versus Black Papaka. But if O'Malley win, it's gonna be White Papaka versus Pink Papaka, you know. But anyways, it's gonna be good competition for Umar, you know, and very good fight, high-level fight for all of the fans around the world, you know. And it's not easy to beat Umar, and it's not easy to beat Merab or Sean O'Malley, you know. It's like this is high level, you know, and anything can happen. But my opinion, Umar is making. Saat ini Umar memiliki rekor 6 kemenangan tanpa terkalahkan di UFC dengan 18-0 secara keseluruhan di MMA sejak memasuki promosi tersebut pada tahun 2021. Sementara itu O'Malley memenangkan kejuaraan kelas bantam dengan mengalahkan Aljamain Sterling di UFC 292, kemudian mempertahankan gelar tersebut saat melawan Marlon Chito Vera di UFC 299 di Miami pada bulan Maret lalu. Dan Merab Dvalishvili telah memenangkan 10 pertarungan berturut-turut, memastikan dirinya meraih tembakan gelar setelah mengalahkan mantan juara Henry Cejudo di UFC 298 pada bulan Februari lalu. Selain itu, Khabib memberikan penghormatan dari sesama senior di UFC kepada satu lawan yang hingga kini, meskipun dalam perencanaan besar untuk dipertemukan namun tidak terlaksana, Tony Ferguson, The Eagle menghormati keputusan El Cucuy untuk mengakhiri karirnya di UFC. Sekaligus juga mantan juara kelas ringan UFC yang tak terkalahkan itu mengingatkan kembali potensi pertarungan di antara mereka yang akhirnya selalu dengan kegagalan untuk saling berdansa di oktagon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's not surprise for me because he is 4 years old. I just want to wish him all the best. He is truly one of the best whoever was doing in the UFC, and his life just beginning, what I think, because he's just 4 years old and he just finished his MMA career. Now it's gonna be different life, much better life. Of course, in prime, my prime and his prime, it's supposed to be a very interesting fight. But what I can do, it was. He have couple time injuries, I have couple time injuries. It is what it is, you know. Sometimes we have plan, but God have His plan, you know, and we cannot control this.